Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Pak semuanya, apa kabar nak? Kelas 4B ya, kelas 4B. Apa kabar? Sehat semuanya nak? Nah, Bapak berharap kita semuanya sehat, amin. Bapak sehat, Bapak mamanya, keluarganya, dan Bapak juga sehat. Dan terhindar hendaknya dari mara bahaya, terutama yang melanda negeri kita hari ini, yaitu COVID-19. Jaga kesehatan nak ya. Pertama sekali, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Pak di rumah, kita belajar sesuai dengan jadwal. Hari ini hari Rabu, di jam terakhir ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, menyambung pelajaran kita hari-hari sebelumnya, yaitu gerakan sholat kita sudah belajar, bacaan sholat, waktu-waktu sholat. Nah, hari ini kita belajar mencoba memaknai sholat dan memaknai bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya sudah pandai sholat. Tetapi sebagian kita mungkin belum paham, belum tahu arti di dalam sholat itu, baik itu makna sholat, keutamaan sholat, ataupun makna bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu. Baik anak-anak, siapa yang tahu sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua adalah melaksanakan sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, naik haji ke Mekah bagi yang mampu. Nah, melaksanakan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Karena rukun Islam, betapa pentingnya melaksanakan sholat. Tidak ada guna hidup kalau kita tidak sholat. Sholat itu membedakan antara kafir dan Islam. Kalau orang itu sholat, orang itu Islam. Kalau orang itu tidak sholat, berarti kafir, engkar dia kepada Allah. Dan sholat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melaksanakan sholat, setelah melaksanakan sholat, kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau sholatnya bagus. Dan amalan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan yang lain-lain, tetapi sholat. Kalau baik amalan sholatnya, maka akan baik pula lah amalan yang lain. Oleh karena itu, jangan sia-siakan sholat, jangan anggap penting sholat kalau sudah diwajibkan. Jadi anak-anak, kan mungkin anak pernah mendengar nasid itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang? Apa gunanya? Tidak ada gunanya kalau kita tidak sholat. Jadi, pelajaran kita berikutnya adalah memahami makna sholat. Jadi anak-anak Pak semuanya, salah satu membuat kita tenang dalam sholat, membuat kita khusyuk dalam sholat adalah pahami bacaannya. Kalau kita tidak paham apa yang kita baca, maka ketenangan itu sulit kita capai. Lapas niatnya apa artinya? Doa iftitah apa artinya? Fatihah itu apa artinya? Ketika kita baca, maka kita ingat artinya. Kita pahami apa yang kita baca. Itu insya Allah kita sholat akan bagus. Bapak yakin kita semua tahu sholat, tapi bacaannya maknanya apa? Jadi di dalam buku itu silakan anak-anak Bapak baca nanti halaman 125 itu mulai membaca bacaan sholat dan arti-artinya sampai halaman 129. Nah itu kita belajar arti-artinya. Nah
Coba lihat anak-anak di halaman 125 itu, sholat yang pertama itu apa yang dilakukan? Ketika sholat yang pertama kali apa yang kita lakukan? Pertama adalah niat. Niat itu dalam hati sebenarnya. Tapi niat itu boleh dibaca dalam hati, boleh juga dibaca lafazkan. Apa lafaz niat? Itu kalau sholat subuh tentu usolli fardhus subuhi. Usolli fardhus subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Sengaja aku, usolli artinya sengaja aku. Usolli sengaja aku fardhus subuhi melaksanakan sholat subuh. Usolli sengaja aku sholat fardhus subuhi sholat subuh rakaataini 2 rakaat mustaqbilal kiblati menghadap kiblat ada alillahi ta'ala. Jadi sengaja aku melaksanakan sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau kita sholat berjamaah ada ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum, sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat itu boleh dalam hati saja. Usolli sengaja aku melaksanakan sholat subuh. Boleh dalam hati, boleh juga dilapaskan. Sebelumnya kita sudah membuat latihan tentang lafaz niat itu. Anak-anak semuanya dah hafal itu. Tapi artinya juga dihafal ya. Setelah melaksanakan membaca niat, apa yang kita baca lagi? Doa iftitah. Apa doa iftitah itu? Allahumma ba'id boleh, Allahu akbar kabira boleh. Tapi setelah Bapak perhatikan, banyak di antara anak Bapak membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita sudah hafal itu artinya apa? Halaman 126 itu anak-anak baca artinya ya. Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya dan segala puji yang sebanyak-banyak kepada Allah. Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Sungguh kehidupanku, inni wajjahtu wajhiya, sungguh kehidupan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan cenderung kepada agama yang benar sebagai muslim. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Sesungguhnya solatku, itu dia. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, Rabbil Alamin, hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bizalika, demikianlah yang diputuskan kepadaku. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin, dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Jadi bisa anak Bapak lihat artinya di dalam buku kita halaman 126 sudah itu Fatihah. Membaca Fatihah dalam sholat itu harus tenang. 1 ayat, 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tenang.
ketika walau kita sholat sendirian di rumah, nah, baca Fatihah itu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang, satu ayat satu nafas. Enggak boleh cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waddallin. Itu enggak boleh. Itu namanya salat catuk ayam, capek-capek. Ketika kita membacanya, kita pahami juga artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi ketika kita baca bacaan itu, kalau kita paham maka kehusukan itu akan datang. Jadi anak-anak silakan hafal atau pahami artinya, walaupun tidak hafal. Sebenarnya yang dituntut itu bukan hafal artinya, tetapi memahami saja. Pahami apa yang kita baca sampai tahiyat nanti. Jadi ketika kita sholat itu akan mendatangkan kehusukan apabila kita paham maknanya dari sholat itu. Jadi demikianlah barangkali pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan, tentu tergantung kepada anak Pak semuanya. Karena bukunya sudah ada. Silakan pahami maknanya. Bacaan sholatnya sudah hafal. Tinggal lagi maknanya. Jadi demikian saja. Setelah mendengar video ini, anak-anak Bapak semuanya akan diberi latihan ya. Latihan secara online. Bukan menulis, tetapi nanti akan Bapak kirim linknya. Nanti ketik link itu. Nah, di situ nanti akan timbul soal-soal. Anak Bapak semuanya hanya memilih A, B atau C. Jadi silakan pilih nanti lalu kirim lagi lewat aplikasi link itu, bukan foto lagi. Jadi tugasnya nanti adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di link itu secara online. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya. Salam sama orang tuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.